Oke, teman-teman investor, hari ini kita bakal dalemi satu kasus yang jujur aja menarik banget sekaligus bikin deg-degan di bursa kita. PT Atlas Resources dengan kode saham ARII. Nah, sebagai investor, tugas kita kan bukan cuma lihat yang bagus-bagus aja. Kita harus berani bedah, gali lebih dalam sampai kita benar-benar paham ceritanya. Langsung aja ya kita ke jantung masalahnya. Pertanyaan ini adalah paradoks utama yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Gimana ceritanya pendapatan bisa terbang ke bulan, tapi kondisi perusahaannya malah di ujung tanduk? Ini bukan sekedar angka loh, ini teka-teki. Dan tugas kita adalah menyelesaikannya sebelum kita taruh uang kita di sana. Coba deh lihat kontrasnya ini. Tajam banget. Di sebelah kiri, kita lihat pendapatan yang naiknya gila-gilaan. Ini grafik yang diimpikan semua investor. Tapi lihat ke kanan, ini dia kenyataan pahitnya. Mesin perusahaan ini ternyata nombok, laba operasionalnya terjun bebas dari untung jadi rugi besar. Inilah inti dari dilema ARII. Dan ini bukan opini saya loh, ini peringatan resmi dari auditor independen. Kalau Anda dengar kalimat ketidakpastian material, kelangsungan usaha, anggap aja itu alarm kebakaran paling kencang di dunia investasi. Artinya, pihak luar yang netral secara terbuka ragu perusahaan ini bisa bertahan. Ini adalah bendera merah super besar yang nggak boleh kita cuekin. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Bagian 1, di dalam ruang mesin. Sekarang kita akan benar-benar bongkar jeruan REII. Kita lihat apa aja sih aset yang jadi andalannya. Dan yang jauh lebih penting, apa aja utang yang jadi bebannya. Kalau lihat di atas kertas, aset REI ini kelihatan mantap. Konsesi tambangnya luas banget. Tapi yang paling menarik perhatian saya itu ini. Mereka punya batu bara metalurgi. Anggap aja ini batu bara premium. Harganya lebih mahal, lebih stabil, karena ini bahan baku buat bikin baja. Secara teori, ini bisa jadi semacam bantalan pengaman buat keuangan mereka. Tapi pertanyaannya, cukup nggak ya? Punya aset bagus itu penting, tapi itu baru setengah cerita. Kesehatan keuangannya itu segalanya. Sekarang, kita geser fokus kita dari apa yang mereka punya ke angka-angka yang bikin alarm tadi bunyi kencang. Tolong perhatikan angka ini baik-baik ya. 6,29 kali. Ini adalah rasio utang terhadap ekuitas. Artinya apa? Gampangnya gini, untuk setiap Rp1 modal yang dipunya perusahaan, mereka punya utang lebih dari Rp6. Kebayang nggak? Ini tingkat risiko finansial yang tinggi banget. Dan ini dia total bebannya 8,32 triliun rupiah. Angka yang masif. Dan yang bikin makin ngeri, sebagian besar utang ini harus dibayar dalam waktu dekat. Rasanya kayak punya tagihan kartu kredit segunung yang jatuh tempo bulan depan, sementara pemasukan lagi seret. Tekanannya luar biasa. Angka ini menyimpulkan semuanya. Rugi operasional 137,2 miliar. Ini artinya kegiatan utama mereka, gali dan jual batu bara, itu malah bikin mereka rugi. Setiap ton yang mereka jual, bukannya dapat untung, malah tekor. Mereka benar-benar bakar duit cuma untuk operasional jalan terus. Ternyata masalah ARI nggak cuma dari dalam. Di bagian 2 ini, kita akan lihat gimana tekanan dari luar, terutama dari kebijakan pemerintah, ikut memperburuk situasi. Ini faktor yang, sayangnya, di luar kendali mereka. Pertama, kita kenalan dulu sama istilah kunci ini, DMO, atau Domestic Market Obligation. Sederhananya, ini adalah aturan main dari pemerintah untuk semua penambang batu bara di Indonesia. Nggak bisa nggak, mereka wajib sisihkan sebagian produksi untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, di sini masalahnya. Coba lihat alurnya. Pemerintah wajibkan ARI jual 30% produksinya dengan harga patokan $70 per ton. Mungkin buat perusahaan lain yang efisien, harga segitu masih untung. Tapi buat ARI yang biaya produksinya tinggi, harga jual $70 itu seringkali lebih rendah dari modalnya. Bayangin, Anda dipaksa jual sepertiga dagangan Anda dengan harga rugi. Ya boncos kan? Dan seolah-olah itu belum cukup, masih ada awan gelap lainnya. Ada rencana pajak karbon yang bakal bikin biaya produksi makin bengkak. Ada juga kuota produksi yang bisa membatasi pendapatan mereka. Ini kayak dihantam dari kanan kiri oleh regulasi. Bener-bener badai sempurna yang mengancam bisnis mereka. Oke, situasinya jelas genting. Di bagian 3 ini, kita akan lihat jurus pamungkas yang coba dimainkan manajemen. Apa pertaruhan besar yang mereka ambil buat keluar dari krisis ini? Dan yang paling penting, apakah rencana ini masuk akal? Jalan keluar yang mereka pilih adalah private placement. Gampangnya, ini cara cepat dapat duit.
Bukannya jual saham ke publik di bursa, mereka langsung jual ke beberapa investor kakap terpilih untuk dapat suntikan dana darurat. Terus duitnya buat apa? Seperti yang kita lihat di sini, dananya dibagi 3. Sebagian buat bensin operasional sehari-hari, sebagian buat selesaikan proyek infrastruktur penting yang harapannya bisa bikin mereka lebih efisien, dan sisanya buat bayar utang-utang jangka pendek yang udah mendesak. Ini murni strategi bertahan hidup. Nah, disinilah kita, para investor, dihadapkan pada pilihan yang pahit. Sisi baiknya, suntikan dana ini bisa jadi satu-satunya penyelamat mereka. Sisi buruknya, porsi kepemilikan kita di perusahaan bakal menciut sampai 8,5%. Ini seperti kita harus rela sebagian kecil dari kue kita diambil, dengan harapan kuenya sendiri nanti bisa jadi jauh lebih besar. Sebuah pertaruhan kan? Sekarang kita sampai di bagian paling krusial dalam analisis investasi. Bagian 4, harga versus nilai intrinsik. Berapa harga yang harus kita bayar di pasar dan berapa sebetulnya nilai asli perusahaan ini? Mari kita bedah. Kalau dilihat sekilas, metrik valuasi EARI ini bisa menipu. Anda lihat PE ratio yang tinggi mungkin langsung mikir, wah mahal banget. Tunggu dulu, PE-nya tinggi itu karena labanya tipis banget, nyaris nol. Justru yang harus kita perhatikan itu PS dan PB ratio-nya yang rendah banget. Ini sinyal dari pasar. Pasar seolah-olah lagi teriak, kami nggak percaya sama kualitas pendapatanmu dan kami nilai asetmu itu berisiko. Itu cerita sebenarnya di balik angka-angka ini. Dan ini puncaknya. Di pasar, harga per lembarnya Rp274. Tapi setelah dihitung-hitung nilai wajarnya secara konservatif, angka yang muncul cuma Rp105. Ada jurang yang lebar banget antara harga dan nilai. Ini adalah tanda bahaya klasik kalau sebuah saham mungkin sudah kemahalan atau overvalued dibanding fundamentalnya. Oke, semua kartu sudah di atas meja. Setelah semua data dan analisis ini, kita tiba di bagian 5, persimpangan jalan. Semua yang kita bahas tadi mengerucut pada 2 kemungkinan cerita masa depan yang sangat berbeda untuk AREAI. Jadi, inilah 2 jalan yang bisa ditempuh AREAI. Ada skenario bull yang optimistis, mereka berhasil. Proyek selesai, efisiensi tercapai, dan kalau beruntung harga batu bara naik, mereka bisa selamat. Tapi ada juga skenario bear yang pesimistis. Utang yang segunung itu akhirnya mencekik mereka, proyeknya mandek, dan kalau harga batu bara turun, itu bisa jadi pukulan fatal terakhir. Pada akhirnya, semua analisis kita kembali ke satu pertanyaan fundamental untuk Anda sebagai investor. Apakah AREI ini harta karun terpendam, sebuah peluang deep value di mana pasar salah menilainya, atau ini adalah value trap klasik, saham yang kelihatannya murah tapi sebenarnya jebakan yang akan terus menggerus uang Anda karena masalah fundamentalnya terlalu berat? Coba direnungkan baik-baik. Keputusan seperti biasa ada di tangan Anda.